Hai Zipsters, welcome back to Small Talks bareng gue Andrew. Dan saya Fani. Dan di sini kita akan ngebahas isu-isu dan hal menarik seputar dunia crypto and blockchain. Nah, Van, akhir-akhir ini gue selalu denger nih NFT kayak udah diperbincangkan sama halayak ramai nih. Dan dari Business Insiders yang gue baca juga bahwa trading volume NFT ini udah meledak sampai 700%. Ini gimana nih, Van? Apa sih ini NFT nih, Van? Iya, kita lihat nih, trading volume naik sampai 704% sesuai dengan quotation di Business Insider. Jadi NFT ini udah kayak jargon ya, yang halayak ramai itu sebutkan terus. Udah kayak 5G, tapi apa semua orang tahu 5G itu apa gitu kan. Jadi NFT ini sebenarnya singkatan dari non-fungible token, bahasa Inggris. Fungible itu artinya itu sepadan. Jadi non-fungible token itu adalah token yang tidak sepadan. Tidak sepadan ini berarti unik. Token satu dengan token kedua di NFT ini itu berbeda, nggak sama. Beda misalnya, gue punya satu BTC, lu juga punya satu BTC, ya kalau misalnya kita tukeran, ya nggak apa-apa, sama-sama aja kan nilainya. Satu BTC gue sama satu BTC lo, nggak ada bedanya. Sama kayak misalnya gue juga punya rupiah, 1.000 perak, lu kasih ke gue kasih lo lagi 1.000 perak, sama aja, nggak ada bedanya. Karena ya, itu fungible, nilai tukarnya sama. Nah, kalau NFT ini dia memiliki karakteristiks yang unik. Dia punya atribut atau parameter yang membuat dia berbeda antara satu NFT dengan NFT lainnya. Nah, NFT ini sendiri ada banyak bentuknya ya. Bisa dalam bentuk digital collectibles, dia jadi unik gitu kan. Masing-masing koleksinya, atau dalam bentuk musik, itu juga bisa berbeda. Atau misalnya juga dalam bentuk games ya. Jadi bisa dalam representasi untuk in-game itemnya misalnya. Oke, berarti kalau misalnya gampangnya ini analoginya kayak zaman dulu gue punya, mungkin para Zipsters juga dulu pernah punya ya, koleksi kartu bola tuh zaman-zaman tahun 98, Lega Calcio ya kan, ataupun koleksi kartu basket nih. Tapi yang gue punya saat itu adalah aset fisiknya. Nah, sekarang mungkin dikonversi dalam bentuk collectible items dalam bentuk aset digital nih kayaknya, Van ya. Betul, karena teknologi udah lebih maju, collectibles yang kita miliki nggak hanya selalu dalam bentuk fisik ya, tapi juga bisa dalam bentuk digital collectibles. Kalau zaman dulu misalnya lu ngoleksi gitu kartu baseball gitu kan, yang lu punya itu bisa lu tuker kan dengan temen lo ya. Cuma karena kita masih anak SD, duit jajan terbatas, biasa masih ditukar kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dalam dunia collectibles ini sendiri, baik itu collectible sneakers, collectible Lego, orang-orang ini punya patience untuk mengkoleksi. Ya, dan mereka mau saling jual beli untuk mendapatkan koleksi yang mereka inginkan. Sama juga dengan NFT gitu kan. NFT ini bisa kalian jual belikan di secondary market ketika misalnya ya orang pengen mengkoleksi atau memiliki collectible tersebut gitu. Jadi misalnya kalau di sini itu ada collectibles yang kayak kalau di games gitu kan, Axie Infinity. Axie Infinity ini dia itu game berbasis NFT gitu kan. Dan kita lihat bahwa salah satu yang menunjang growth 704% ini, salah satunya gede di gaming. Jadi di gaming ini, kalau Axie Infinity itu sebenarnya kayak lu main Pokemon, Drew. Itu Pokemon kan ya. Lu coba ngebuat tim lo, terus misalnya tim lo ini bisa lo ajak adventure, bisa lo PvP, player versus player, melawan pemain lain untuk melihat siapa tim yang lebih kuat. Nah, dengan lu memiliki aksi, lu bisa menggunakan token aksinya ini untuk membeli karakter-karakter tersebut. Sehingga lu bisa berpartisipasi di gamenya gitu kan. Nah, di gamenya ini pun dia memberikan reward kepada orang untuk mereka memenangkan dari segi pertandingan tersebut atau menyelesaikan quest dan adventure gitu. Nah, karena kita lihat blockchain games ini bisa meng-attract sampai 754.000 unique wallet users tiap harinya, wajar sih ketika kita lihat di sini ada peningkatan trading volume gitu. Karena activity dari NFT berbasis gaming ini sendiri juga meningkat gitu. Dan juga bisa dicek di Dapradar nih bahwa
estimasi total overall market cap-nya NFT ini udah menyentuh ke angka 14,2 miliar US dollar, which is itu gila banget sih, Van. Itu gede banget sih, Van, untuk cuman sebatas market collectibles item nih, Van, dan itu digital gitu. Iya, yang membedakan adalah kalau zaman dulu kan ya physical kan, ini sekarang digital. Dan kita tahu kalau misalnya NBA itu adalah salah satu sport yang paling populer di US terutama gitu kan. Di mana orang itu kalau NBA Top Shot itu mereka mencoba nggak cuma sekedar foto karakter atau foto pemain tersebut, yang mereka dapatkan adalah momen. Jadi momen ini adalah ya kayak misalnya lu ngefans sama Kobe Bryant gitu. Kobe Bryant lagi melakukan 3-point shooter, dan 3-point shooternya ini waktu melakukan pertandingan melawan misalnya Sacramento Kings gitu kan. Ya, lu bisa mendapatkan momen tersebut dan hanya misalnya ada 10 orang lain yang memiliki momen tersebut. Ya, emang NBA Top Shot itu udah bekerja sama dengan NBA di terlisensi resmi gitu kan. Ya, ketika memang ini sebuah NFT dan dikombinasikan dengan olahraga yang paling populer, salah satunya itu basketball, ini jadi punya demand yang tinggi gitu. Dan banyak orang yang fun dengan player-player tertentu. Mereka coba mengkoleksi momen-momen tersebut. Misalnya, gue ngefans banget sama Kobe Bryant, gue pengen punya semua koleksi momen-momennya Kobe Bryant. Cuma yang menarik adalah ketika lo untuk mendapatkan momen itu pertama kali dari mengunjungi websitenya NBA Top Shot, lu nggak menjamin lo bisa mendapatkan momen player tertentu. Lu semacam membeli booster atau kayak paket gitu lah ya, dimana lu akan mendapatkan random. Lu bisa dapat pemain Kobe Bryant atau malah lu dapatnya Shaquille O'Neal gitu kan. Nah, lu dapatnya pemain yang ternyata bukan lu pengen gitu. Nah, ini pemain yang lu nggak pengen ini lu bisa jual di secondary market ya. Gitu. Ya, yang ini lu jual, ya lu juga bisa beli nih di secondary marketplace untuk misalnya momen player yang lu pengen. Gitu. Oke, jadi misalnya kalau misalnya gue mau minting NFT di Top Shop, NBA Top Shop, gue belum tentu dapat karakter atau apa namanya pemain basket favorit gue nih. Jadi random ya berarti ya pada saat minting. Random. Oke. Jadi abis itu kalau misalnya ternyata ada orang yang beruntung dapat karakter yang kita suka, mereka akan taruh di secondary market dan baru kita bisa beli di secondary market ya berarti ya untuk oke menarik juga ya. Nah, selanjutnya nih yang menarik juga adalah potensi-potensi NFT untuk negara-negara berkembang nih, seperti contohnya kayak Venezuela, Vietnam, Filipina, di mana para owner-owner NFT ini mereka bisa earn money juga nih, Van, dari kepemilikan NFT mereka nih, Van. Iya. Jadi sebenarnya konsep kita bisa cuan dari main game itu sebenarnya bukan konsep yang benar-benar baru banget. Udah ada lah zaman dulu itu kalau misalnya anak-anak warnet gitu, ya mereka misalnya main game, spending waktu berjam-jam, tapi misalnya mereka ngejokin karakter lain, bahasanya nge-GB gitu kan, atau misalnya mereka juga meningkatkan karakter mereka, terus mereka jual karakternya. Nah, yang membuat NFT ini menjadi inovatif adalah kalau di game-game online itu ada beberapa game yang memang membuat konsep real money trading. Jadi bisa ada trading dalam game tersebut. Contohnya mungkin yang paling populer itu game Diablo 3. Dia punya auction house, dimana kalau lu dapetin equipment drop dari dungeon gitu atau dari adventure lu bisa taruh di exchange. Nah, lu bisa bayar itu pakai in-game currency-nya mereka gold, atau lu bayar pakai real money, dolar. Iya. Jadi ya ada juga kan. Cuma yang menjadikan ini terbatas adalah real money trading di game-game online yang lain itu terbatas pada game tersebut. Value-nya bakal hilang ketika misalnya game tersebut itu tutup. Game tersebut tutup udah nggak ada harganya. Akun lo mau sekeren apapun, equipment yang lo punya sekeren apapun, semua hilang jadi debu ketika gamenya hilang. Nah, yang membedakan dengan konsep NFT, lo memiliki ownership terhadap each individual item tersebut
yang mungkin memang masih bergantung terhadap gamenya secara utility ya. Ya lu kalau punya aksinya gitu, kalau nggak ada platform aksinya ya apa gunanya. Tapi lu bisa memindahkan itu ke wallet lo sebagai collectible. Iya. Misal bayangkan itu misalnya ketika aksi itu nggak operating, tapi lu masih memiliki karakter-karakter tersebut. Itu masih ada kegunaannya sebagai collectible loh. Collectible items Karena ya. hal-hal yang istilahnya sudah tidak digunakan lagi, tapi memiliki nilai nostalgia, itu masih berguna. Iya. Nah, inilah yang membuat istilah play to earn di NFT ini jauh lebih meaningful. Dan mungkin yang membedakan adalah karena NFT ini value-nya cenderung naik, berbeda dengan misalnya kalau di game-game lain itu value item di game itu cenderung turun. Kenapa cenderung turun? Karena terjadi deflasi. Oh, oke. Deflasi itu karena misalnya ya di game tersebut makin lama karakternya makin kuat, lu makin gampang dapat reward in game currency, barang-barangnya makin banyak, sementara misalnya orang yang tertarik buat main game tersebut stagnan atau nggak bertambah. Oke. Ya jadi barangnya makin banyak, supply-nya bertambah, tapi orang yang pengen main gamenya berkurang, gitu kan? Ya, jadi harganya turun. Nah kalau misalnya di NFT ini, karena kita lihat trennya itu sangat tinggi dan growth-nya sangat cepat, banyak orang yang ikut-ikut juga main, dan keikutsertaan main tersebut nggak cuma karena menikmati permainannya, dan juga ada spekulasi investasi di situ. Ini yang membedakan dengan kebanyakan game online yang lain. Game online yang lain biasanya lo main ya karena lu suka gitu kan, ya, tapi misal kebetulan lo bisa ngambil cuan ya, why not? Tapi kalau game kayak NFT base ini, banyak orang-orang yang sebenarnya doesn't really care about the game, tapi mereka pengen dapat cuan di sini. Makanya ketika negara-negara berkembang kayak Venezuela, Vietnam, Filipina, nyari kerjaan itu susah. Ya, ketika mereka menjadikan sekian waktunya untuk bermain game, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Memang ada yang menarik di sini karena main Axie Infinity misalnya, lu perlu punya modal yang gede kan. Beda mungkin dengan kebanyakan game yang free to play, lu bisa main gratis. Kalau di Axie, lu nggak ada modal, lu nggak bisa main. Jadi muncul istilahnya scholarship. Nah, jadi ada namanya scholarship Axie Infinity. Itu konsepnya kayak apa? Jadi ya lu nggak punya modal apa-apa, lu punya modal niat lo untuk bermain game, passion, keseriusan lo untuk men-spend waktu lo untuk jago di game tersebut, lu pengen bisa menang di PvP-nya, lu pengen selesai quest adventure-nya, dan lu ya punya kemampuan basic seorang gamer lah ya, lu punya critical thinking. Ada orang yang mau mensponsori lo, jadi lu dipinjemin istilahnya, aksinya, ya kemudian nanti bagi hasil. Jadi sama konsepnya kayak jokinya itu ya? Kayak jokinya, jadi lu sebenarnya mainin karakter orang. Oke. Inilah yang menjadikan konsepnya, lu nggak punya apa-apa, lu cuma bisa main game, tapi reward-nya yang menarik dari NFT game tersebut. Makanya ada yang sebut sampai beberapa gamers ini bisa sampai cuan kayak $1,000 per bulan itu masih mungkin kan, dan itu udah berkali-kali lipat dari UMR di negara-negara tersebut. Jadi buat para Zipsters yang mau mencari side hustle, mungkin bisa coba nih buat mainin game Axie Infinity, dan untuk token AXS-nya bisa dibeli di ZipMax ya, Van ya? Udah listing juga ya? Udah listing. Nah, selanjutnya mungkin lebih ke arah kenapa crypto enthusiast nih mereka believe ya terhadap perkembangan NFT ke depannya. Yang pertama itu kalau bisa dibilang bahwa kepercayaan mereka terhadap masa depan dari teknologi blockchain itu sendiri. Gitu. Jadi artinya walaupun ini hanya sebatas collectible items, tapi ada sebuah kepercayaan dari generasi-generasi millennials, bahkan udah bukan millennials lagi, kita nyebutnya generasi apa nih? Gen Z. Gen Z ya, Gen Z itu jadi mereka udah lebih into tech, dan juga mereka willing to spend a fortune juga nih buat ngebeli NFT ini gitu loh. Ya, jadi gue bisa kaitkan lah the trend dari NFT dan blockchain teknologi in general itu sama kayak
internet zaman dulu. Hmm. Nah, internet zaman dulu tuh mungkin banyak orang yang skeptis atau pesimis. Wah, nggak mungkin lah lu bisa istilahnya beli sesuatu dari internet kemudian barangnya nyampe. Oh, nggak mungkin lah lu bisa dapetin semua informasi yang ada lewat internet. Oh, nggak mungkin lah lu bisa berkomunikasi gampang dengan semua orang lewat internet. Harga kuota mahal lah, lu perlu komputer lah, koneksinya lambat lah. Tapi yang lu lihat dari perkembangan teknologi, yang ada adalah kecepatan internet makin cepat, terus juga harga kuota juga makin murah gitu kan. Ya, ketika ini sudah bisa bahkan aksesibel kepada smart devices kayak handphone kita, smartphone, ya ini akhirnya hit critical masses. Bandingkan dengan dulu, lu untuk akses internet itu harus punya komputer. Karena waktu itu HP belum bisa mengakses internet. Untuk komputer juga harganya bisa dibilang relatif mahal ya untuk pendapatan masyarakat misalnya pada tahun 1990-an gitu. Nah, orang-orang yang percaya akan NFT, blockchain, mereka melihat blockchain ini adalah semacam internet pada zaman dahulunya. Ya, of course ini akan merevolusi dunia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tapi yang diperlukan adalah ya bagaimana sampai teknologinya itu akan mature enough, di mana akan lebih aksesibel ke banyak orang, dan adopsinya itu bakal meningkat. Iya. Berarti emang sejalan dengan ini ya, penetrasi ke mass marketnya ya. Betul. Semakin mature ya akan semakin semakin masif lagi nih untuk masyarakat bisa mengadopsi teknologi blockchain ini ya. Dan yang kedua mungkin juga lebih ke arah ini ya, social capitalnya ya. Jadi di mana para kripto enthusiast ini mereka berada dalam satu community dan itu jadi salah satu social statusnya mereka nih dengan memiliki berbagai macam NFT yang menarik nih. Sama kayak mungkin bisa diibaratkan orang-orang yang memiliki barang-barang mewah nih, seperti Rolex ataupun seperti mungkin let's say mobil Lamborghini gitu loh. Mereka juga punya untuk kalangan-kalangan crypto enthusiast ini mereka willing to spend NFT yang rare dengan harga yang yang jutaan dolar gitu loh kan. Jadi sama kayak kita mengatakan ya gue punya Rolex nih gitu loh. Sama tuh persepsinya seperti itu tuh Pan ya. Karena yang perlu tahu mindset crypto milioner itu beda dengan kebanyakan rest of asset. Jadi kalau kita duit ada banyak dikit, spend ke iPhone. Ya lu punya duit lebih banyak lagi, lu pengen punya Ferrari, Lamborghini supaya bisa show off gitu kan. Kalau untuk crypto milioner banyak ya, crypto milioner yang punya pandangan unik. Karena kan sebenarnya istilahnya Bitcoin ini kan bisa dibilang revolusioner gitu kan. Dia menantang mata uang fiat juga gitu kan. Dan banyak juga yang istilahnya Bitcoin maksimalis ini, mereka try to not own anything. Mereka nggak percaya dengan konsep ownership physical things. Banyak yang misalnya nggak punya rumah, mereka percaya bahwa mereka pengen travel anywhere, gitu ya. Kalau lu pengen pindah-pindah negara, lu tinggal ya sewa hotel, sewa villa gitu. Lu nggak perlu punya rumah, lu nggak perlu type in a location yang lu selamanya pengen di situ gitu kan. Ketika konsep ownership physical things itu hilang dari lo dan lu punya a lot of disposable income, lu akan gunakan uang tersebut untuk hal yang lain. Ya, yaitu karena manusia ini pada Maslow hierarchy of needs paling atas itu self-actualization ya kan. Ya pasti cara mereka untuk pamer atau merasa bisa belongs in the community-nya dengan acceptance ya misalnya ya community NFT ya kalau lu udah punya one piece of NFT worth of minimum 1000 ETH gitu kan ya to belong in that society ya you try to have that one as well supaya lu bisa relate ngobrolnya sama community tersebut dan ya lu pasti pengen punya belongings tersendiri kan. Lu udah sukses, lu bisa menjadi crypto milioner dengan investasi lo yang smart di awal-awal misalnya crypto belum booming gitu kan, ya kemudian lo udah punya banyak uang, ya lo pengen gunakan hal tersebut untuk hal yang lain. Salah satunya untuk social capital, di mana lo pakai itu untuk membeli NFT. Itu satu hal sih.
Tapi ya nggak menutup juga opsi bahwa ya memang orang-orang ini juga memiliki istilahnya apresiasi yang tinggi lah terhadap karya seni. Karena kalau kita lihat sekarang kan piracy itu udah makin nurun ya. Dengan adanya akses kepada streaming konten. Zaman dulu mah orang di mana-mana download LimeWire, download RB, ya kan, lu download aplikasi bajakan. Gitu. Sekarang kan orang udah tahu ada Steam, mereka appreciate lah terhadap copyright itu. Dan ya cara mereka menunjukkan apresiasi terhadap misalnya content creator ya adalah dengan cara langsung membeli karyanya lewat NFT gitu. Karena kan sekarang kan kita lihat adalah content creator ekonomi gitu kan, bahwa content creator ini nggak cuma bisa mendapatkan uang itu dari advertising, tapi juga ya kontribusi orang langsung kepada mereka gitu. Makanya platform-platform yang berhubungan dengan kayak Sawer atau contributions, ya kalau kayak di Indonesia ya kayak Socialbuzz, Saweria, atau kalau misalnya kayak di luar gitu yang agak kontroversial juga kayak itu juga ada gitu kan yang bisa langsung donate ke streamernya gitu. Itu juga bisa sih. Jadi kombinasi lah antara social capital, lu pengen dapat sense of belonging, lu pengen show off, tapi lu juga punya apresiasi terhadap content creator atau art tersebut. Nah, bicara tentang content creator nih, ada juga crypto community namanya Cryptoids. Cryptoids ini mereka juga udah mulai memperkenalkan NFT ke musisi-musisi dalam negeri di Indonesia nih. Contohnya nih kayak waktu itu Cryptoids sempat menggelar ajang musik The Roots of Satoshi Nakamoto. Dan ini tujuannya apa sih? Tujuannya lebih ke arah mereka untuk mengedukasi para seniman nih, dan khususnya musisi-musisi Indonesia tentang NFT. Artinya mereka ingin memberikan apa ya? Mungkin untuk melawan ini ya piracy kali ya terhadap orang-orang yang mereka cuman mau nikmatin karya seninya mereka tapi tidak menghargai usaha atau effort dari para seniman-seniman ini nih Van, kayak ini Van. Ya gue suka sih kalau misalnya ada kayak crypto community di Indonesia itu yang positif gitu, yang punya objektif, nggak cuma kayak ngajakin orang buat cuan lewat kripto gitu, tapi juga mengajak elemen masyarakat yang lain gitu, misalnya kayak artis, seniman, untuk paham juga adopsi teknologi blockchain ya salah satunya dengan NFT. Nah ini kan juga bagus ya, jadi kayak musisi-musisi Indonesia juga lebih aware dengan misalnya perkembangan zaman, dan mereka juga punya opsi yang lain lah untuk misalnya mengkomersialisasikan karya seni mereka. Kalau misalnya dulu sebelumnya lu cuma punya 2 jalur, antara lu ke major label atau ke indie label, ya kan? Ya sekarang misalnya, ya lu bisa completely not relying on those two, kemudian lo coba misalnya ya, gue langsung aja self-publish lewat NFT sendiri gitu kan. Ini memberikan opsi gitu. Dari misalnya keterbatasan yang ada pada dahulu di income streamnya musisi-musisi ini. Cuma ngomong-ngomong, selain dari musik, di Indonesia sendiri juga ada nih karya lukisan NFT yang mungkin bisa dibilang pertama yang menyentuh milestone tinggi banget. Jadi ada nih 40 Years in the World of Ideas, karyanya Denny J.A. Dia jual NFT tersebut di OpenSea, dan ini harga jual terakhirnya itu ada di angka 27,5 ETH. 27,5 ETH. Wow. Itu kalau di rupiah itu di atas 1 miliar. 1 miliar ya. Sekarang 1 ETH aja sekitar hampir ya $3.500 ya. Yes. 1,3 lah kalau ya. Untung kasar ya. Gila ya. Langsung tajir melintir nih buat orang-orang yang punya karya seni tersebut ya. Tapi artinya gini, lukisan ini mungkin jadi NFT ini dibuat berdasarkan aset fisiknya berarti Evan ya. Yang artinya mungkin setiap orang yang mau
memiliki ya, mau memiliki lukisan tersebut, ibaratnya mau pingin punya nih lukisan karya si siapa tadi namanya Denny J.A. ini ya, tapi nggak mungkin dia beli aset fisik lukisannya nih karena itu pasti nilainya kan bakal mahal banget. Akhirnya si Denny J.A.-nya ini berinisiatif untuk bikinin NFT supaya bisa dimiliki oleh khalayak ramai. Kurang lebih kayak gitu nggak sih, Van? Oh, ada beberapa sih. Jadi ada NFT yang sifatnya digital collectibles only. Ya lu hanya memiliki digital ownership tersebut. Ada yang misalnya di-embed dengan physical ownership. Oh, oke. Nah, yang mungkin contoh physical ownership-nya ini mungkin lebih ke peluncuran NFT lukisan Wali Songo berkuda. Lu tau gak lukisan yang Wali Songo berkuda yang ada di museum itu? Itu kan kayak istilahnya arsip bersejarah ya. Ya, dan lu nggak mungkin bisa memiliki itu gitu. Karena ya memang harganya juga mahal. Kalau nggak salah dulu pernah ditaksir lah sama apa namanya konglomerat industri rokok gitu, sampai 14 miliar rupiah. Dia juga nggak bergeming. Gitu. Ya, karena ya prestige dengan memiliki lukisan tersebut dan apresiasinya lukisan Sembilan Wali Songo itu oleh Raden Syahid, which is kayak bisa dibilang artis seniman Indonesia yang salah satu yang paling sukses gitu kan. Dan ini udah lukisan tua banget ya, 150 tahun gitu 150 kan. tahun, Jadi perawatannya juga khusus gitu, lu nggak bisa sembarang pindahin, lu nggak bisa sembarang taruh. Ya. Unlikely lah lukisan ini bisa dimiliki orang lain, kecuali memang kebetulan yang jual itu mau harganya ditebusnya. Tapi kita bisa memiliki a fraction of ownership dari lukisan tersebut. Nah, jadi kebetulan waktu itu konsepnya ini mau dijadikan untuk amal, donasi gitu ya. Ini untuk para hafiz dan hafizah di Indonesia, yaitu ya para penghafal Al-Quran gitu. Karena kan memang Wali Songo ini ceritanya mereka 9 wali yang menyebarkan ajaran Islam kan di seluruh di Indonesia ya. Ya, jadi ceritanya juga donasi ini untuk para hafiz dan hafizah gitu. Lukisan ini dibuat menjadi NFT dengan izin pemiliknya tentunya gitu kan. Nah, ini jadi dari Bentara Begawan Nusantara Network ini memfractionalize. Jadi instead of kayak lu memiliki satu lukisan tersebut secara fisik, lu merepresentasi pemilikan lu sebagian. Sama kayak misalnya lukisan itu kayak dibuat jadi puzzle gitu, kepingan-kepingan. Ya lu ada nih fractionalization physical art aset dari lukisan tersebut. Nah, inilah yang dijadikan NFT, kemudian di mint dan akhirnya bisa diperjualbelikan di pasar. Dan jumlahnya pasti limited pasti ya. Limited, antara misalnya ya lu tergantung proyeknya, lu mau pecah jadi 100, 1000, 10.000 ya. Tergantung seberapa banyak yang pengen lu mint. Nah, Van, terus juga ada lagi nih, Van. Jagonya Ayam jadi proyek lisensi NFT pertama di Indonesia nih, Van. Yang mana Jagonya Ayam ini yang kita kenal dengan brand fast food ternama KFC nih. Jadi KFC sekarang udah mau ngeluarin NFT juga nih. Menurut lu gimana nih, Van? Menurut gue ini gokil sih KFC. Gue rasa KFC ini termasuk brand yang cukup inovatif ya. Kita kan tahu bahwa KFC ini awalnya cuma jualan ayam, tapi nggak banyak yang tahu bahwa KFC ini sekarang juga menjadi distributor penjualan musik utama di Indonesia. Karena lu tahu kan kalau misalnya lu beli KFC, mereka menawarkan paket yang dibandel dengan CD music. Iya, benar-benar. Ya, jadi menurut gua nggak terlalu aneh sih ketika misalnya KFC ini terjun juga ke NFT. Karena mereka berinovasi ya, nggak cuma dari fast food chain retail, tapi juga ke music licensing. Dan menurut gua NFT ini juga salah satu bentuk inovasi mereka. Jadi gua ngeliat brand KFC ini juga brand yang inovatif, tapi dari segi NFT ini sendiri gua ngeliat ini sebuah positif signal. Karena sebuah brand gede mulai mengadopsi gitu kan. Jadi adopsinya nggak cuma dari segi user yang pengen istilahnya mengumpulkan NFT, tapi juga dari publisher, brand, content creator, juga makin banyak yang melihat potensi NFT gitu kan. Dan gue lihat ya KFC sebagai brand yang aspiring, mereka punya brand equity yang gede.
mereka punya lah authority untuk meriliskan NFT itu sendiri. Karena ya kalau kita lihat juga terkadang merchandise KFC juga bagus juga kan, yang kayak untuk anak-anak gitu lah ya. Bagus-bagus juga. Dan ya kita tahu Colonel Sanders ini ikonik juga gitu. Orang suka lah. Jadi kalau lu lihat jagonya Yamin itu sebenarnya mereka membuat universe sendiri gitu. Jadi ceritanya itu ada 4.848 randomly generated artwork. Oke. Jadi artwork ini akan ngacak berdasarkan dari profil 6 ayam. Dia ada 6 ayam yang ceritanya karakternya beda-beda, hobinya beda-beda, karakternya beda-beda, tapi mereka saling bersaing untuk menjadi ayam terhebat. Jadi si ayam-ayam ini punya keunikan-keunikan sendiri gitu ya? Betul. Dan kemudian dari 6 base ayam ini menjadi 4.848 variasi. Variasi, oke. Nah, kalau untuk di NFC ini sebenarnya paling penting itu sih dari segi komunitas. Jadi ketika misalnya tertarik nih lo untuk cari tahu lebih banyak soal NFT project ini, biasanya mereka mencari tahu lewat Discord channel. Nah, dan di Discord channel itu biasanya diinformasikan lah tentang project roadmap-nya, project timeline-nya, terus story behind this project gitu. Jadi kalau lu pengen tahu lebih banyak soal project-project NFT, yang paling gue rekomen sih lu langsung aja masuk ke Discord tersebut. Oke, jadi caranya KFC ini selain mereka juga jadi salah satu brand fast food ternama di Indonesia, tapi KFC juga memiliki apresiasi yang tinggi juga ya buat para artis-artis ataupun konten kreator. Bahkan di sini kita bisa ngelihat potensi-potensi masa depan untuk para ilustrator dalam negeri ya, Pak ya. Iya, karena untuk ilustrator mereka sekarang punya opsi ya untuk bisa collaboration dengan brand. Gitu kan. Jadi misal artwork mereka bisa nggak cuma menjadi sebuah keindahan, tapi juga bisa memiliki nilai komersial. Oke. Jadi emang secara penetrasi ini NFT ini memang kuat dari dari community base banget ya. Jadi selalu memang community base. Di drive dari community base banget ya. Oke. Menarik banget nih Van, thank you banget nih tentang pembahasan kali ini. Mungkin para Zipsters, kalau para Zipsters punya pertanyaan ataupun ada ide-ide topik menarik yang mau kita bahas, bisa langsung isi di kolom komentar. Oke, sekian untuk Small Talks kali ini. Kita pamit undur diri. Thank you, Zipsters. Bye-bye. Thank you, Zipster. Bye-bye.